اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu pagi atau kibas kajian Islam ba'da subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Tentunya begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, masih ada atau sudah selesai? Ya. Allah, kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat sekarang ini yang namanya nikmat kesehatan itu luar biasa. Mungkin bukan hanya pada masa pandemi ya. Di luar masa pandemi juga nikmat kesehatan itu adalah suatu yang luar biasa. Itu merupakan hal yang patut kita syukuri bersama. Nikmat keimanan Islam dapat menjalankan kewajiban kita selaku umat Islam, itu juga merupakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri dengan senantiasa kita menggunakan anugerah kesehatan, anugerah rizki ya, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah atau melanggengkan kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita ya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah ya. Jadi ada dua harfu taukid istilahnya itu ya. Harfu taukid itu artinya menekankan ya, benar-benar akan ditambahkan nikmat kepadamu ya. Jadi ini janjinya bukan istilahnya kalau sekarang bukan kaleng-kaleng ya. Nikmat yang janji yang benar-benar akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yaitu dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia, tema kita adalah tentang persatuan umat. Umat yang dimaksud adalah umat Islam ya. Jadi kita membahas tentang umat Islam saja, tidak umat dalam maksudnya manusia secara keseluruhan, tidak ya. Kita membahas tentang umat Islam. Karena apa? Karena pada saat sekarang ini, bahkan mungkin ke depan, tantangan, ancaman yang dihadapi oleh umat Islam itu akan semakin besar ya, akan semakin terasa. Karena kita menghadapi banyak permasalahan-permasalahan, ada permasalahan sosial, ada permasalahan ekonomi ya, permasalahan misalnya kemiskinan, permasalahan pengangguran, permasalahan anak-anak yang putus sekolah, permasalahan misalnya gizi buruk
ya, itu kan permasalahan umat Islam juga. Karena apa? Ya karena kita mayoritas di Indonesia ini. Maka juga bisa disimpulkan yang banyak mengalami permasalahan tersebut adalah umat Islam. Ya. Yang banyak mengalami permasalahan tersebut adalah umat Islam. Apalagi kalau kita lihat dari penguasaan ekonomi misalnya ya, penguasaan ekonomi itu ternyata ekonomi di Indonesia ini tidak merata ya, dimana ada survei yang menyatakan kekayaan Indonesia ini dikuasai oleh 1% orang Indonesia ya. Maksudnya ketimpangannya begitu tinggi. Jadi di mana 100 orang terkaya ya di Indonesia itu bisa menguasai sekitar 50% kekayaan Indonesia itu. Sedangkan sisanya jadi itu dibagi secara merata. Nah ini kan ketimpangan yang luar biasa. Kalau misalnya kita lihat pernah atau di majalah, di koran tentang daftar orang terkaya di Indonesia, mungkin itu ternyata yang beragama Islam itu paling hanya 1-2 ya, selebihnya non-muslim. Ini permasalahan ekonomi. Kalau dikatakan saat sekarang ini data kemiskinan ya, kemiskinan di Indonesia itu semakin meningkat, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ya. Wabah COVID-19 ini ternyata berpengaruh juga secara ekonomi ya. Jadi bukan hanya berdampak secara kesehatan, akan tapi juga berdampak secara ekonomi ya. Hingga banyak terjadi di beberapa perusahaan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan itu kemudian berakibat pengangguran. Dari pengangguran itu kemudian berakibat kemiskinan ya, karena tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, hingga akhirnya banyak kemiskinan menjadi meningkat. Nah ini juga permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Kenapa umat Islam? Ya karena mayoritas ya orang Indonesia ini adalah beragama Islam, hingga yang banyak miskin itu ya adalah umat Islam ya, bisa disimpulkan seperti itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu problem yang kita hadapi ya. Belum lagi misalnya memang apalagi kalau misalnya ada keinginan dari pihak-pihak luar yang memang tidak menginginkan umat Islam itu apa ya istilahnya, yang menginginkan keburukan ya bagi umat Islam. Kalau pihak luar itu kan kalau kita lihat ya, sekarang ini yang kita rasakan ya dari komunis misalnya, kemudian dari kapitalis atau liberalis seperti itu ya. Kemudian dari pihak yang lain yang memang tidak menginginkan umat Islam itu berjaya. Dikatakan ada 3 hal yang kemudian mereka tidak menginginkan bagi umat Islam ini, yaitu umat Islam menguasai kekuasaan, yang kedua umat Islam menguasai ekonomi, dan yang ketiga umat Islam bersatu. Jadi dibuatlah atau bagaimana supaya umat Islam itu tidak menguasai 3 hal tersebut.
boleh secara mayoritas, akan tetapi itu hanya jumlahnya saja. Akan tapi dari segi penentu kebijakan, ya penguasaan ekonomi itu bukan umat Islam. Kita hanya sebagai konsumen, ya orang yang membeli produk, bukan orang yang memproduksi dan sebagainya. Ini juga merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi tantangan tersebut, maka tidak ada lain yang harus dilakukan adalah bagaimana ya mewujudkan persatuan umat Islam. Kata persatuan ini ternyata ucapan yang mudah untuk disampaikan, akan tetapi ternyata sulit untuk diwujudkan. Padahal yang namanya persatuan umat Islam itu merupakan perintah agama, sama dengan perintah sholat, zakat, puasa, ya sama perintahnya. Sama-sama merupakan perintah di dalam agama Islam. Misalnya di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, ya. Wa'tasimu itu kan perintah, dan berpegang teguhlah. Kalau dalam usul fikih, ya, yang namanya perintah itu menunjukkan kewajiban, berarti berpegang teguh atau bersatulah kamu sekalian itu merupakan kewajiban. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain itu menyebutkan bahwasanya persatuan itu merupakan dakwah atau syiar yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu juga. Bukan hanya pada masa Nabi Muhammad, akan tapi pada masa-masa Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga menyerukan persatuan umat, ya, menyerukan persatuan umat. Jadi ini menunjukkan perintah agama persatuan ini. Kalau sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya, itu tujuannya adalah litazkiyatil nafsil mu'min, ya, untuk mensucikan diri orang mukmin secara person, secara pribadi, perseorangan. Maka perintah persatuan umat itu adalah litazkiyatil ummah, untuk mensucikan umat, ya, untuk membersihkan umat. Maksudnya membersihkan apa? Membersihkan penyakit-penyakit umat. Apa penyakit-penyakit umat itu? Penyakit-penyakit umat itu kalau dalam bidang akidah, syirik misalnya, atau perbuatan kekafiran. Kalau di dalam ibadah, perilaku bid'ah. Kalau di dalam bidang muamalah, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya praktek riba, gharar itu penipuan, maisir, ya, yang maisir itu artinya transaksi yang mengandung judi. Kemudian permasalahan kemiskinan, permasalahan pengangguran, permasalahan misalnya gizi buruk,
penjualan manusia. Itu cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan penyakit-penyakit tersebut itu adalah dengan wahdatul ummah, dengan persatuan umat, ya, dengan persatuan umat. Maka di dalam ayat Al-Quran juga ditekankan bahwasanya inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, ya. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran tadi, ya, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, ya. Nah, di sini para mufassir mencoba untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan tali Allah tersebut. Ada yang mengatakan bahasanya yang dinamakan dengan hablullah, ya, tali Allah itu adalah bil jamaah, ya, dengan jamaah, dengan berjamaah, dengan kerjasama, dengan, ya, persatuan, dengan persatuan umat, bil jamaah. Ini saya melihat pada saat COVID ini, ya, atau ketika sebelumnya, kemudian ditetapkan aturan physical distancing, atau bahkan difatwakan umat Islam melaksanakan sholat di rumah saja, ya. Itu ternyata berdampak saat sekarang ini. Ya, mungkin kita menganggap sini saat sekarang udah mulai agak reda, ya. Ya, anggap aja begitu. Walaupun sudah ada statement ini nanti akan meningkat lagi bulan Februari, Maret, Omikron, gitu, ya. Nanti puncaknya Idul Fitri, nggak tahu. Nah, ini ternyata setelah reda itu bukannya kembali lagi semangat untuk berjamaah atau ke masjid, ya, akan tapi semangatnya juga reda, ya. Hingga masjid itu akhirnya menjadi sepi, ya, menjadi sepi. Atau kalaupun sekarang sholat ke masjid, ya, mungkin masih physical distancing, ya, masih melakukan physical distancing, tidak lagi rapat. Padahal physical distancing itu istilahnya kita mengatakan kondisi pengecualian, ya, kondisi pengecualian. Karena ada COVID, karena ada virus mewabah, maka mengambil physical distancing. Kalau sholatnya berjarak, itu istilahnya kondisi pengecualian. Kalau di dalam hukum Islam namanya rukhsah, ya, keringanan. Tapi yang namanya keringanan itu tidak berlaku selamanya, ya. Keringanan itu bisa kemudian tidak diambil kembali apabila kondisinya sudah kembali seperti semula. Jangan kemudian akhirnya physical distancing semua, ya. Sholatnya pun akhirnya berjarak-jarak. Padahal di dalam hadis Nabi dikatakan hendaknya kamu sekalian merapatkan, la tusawwuna sufufakum aw la tukhalifunna qulubakum, ya. Hendaknya kamu sekalian merapatkan, meluruskan saf-saf kamu sekalian, atau kalau tidak maka Allah akan tukkhalifunna qulubakum, membuat hati-hati kamu sekalian menjadi bercerai-berai.
Jadi sesungguhnya simbol atau pesan dalam sholat berjamaah itu adalah pesan persatuan, ya, adalah pesan persatuan. Nah, ini hendaknya kembali ya kita lakukan dalam kondisi COVID-19 ini sudah mulai mereda seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dinyatakan oleh para mufassir yang dimaksud dengan hablullah itu adalah jamaah, ya. Berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, bil jamaah, dengan jamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Ada juga yang mengartikan bidinillah, dengan agama Allah, ya, dengan agama Allah. Kita berpegang teguh itu berpegang teguh dengan agama Allah. Maksudnya apa? Persatuan itu dapat terwujud jika ada kesamaan tauhid, ya, kesamaan tauhid. Hingga ada ungkapan tauhid, kalimatut tauhid qabla tauhidul kalimah, ya. Ada ungkapan kalimat tauhid dulu disamakan sebelum tauhidul kalimah, menyamakan visi. Nah, atau ya persatuan ini bisa terwujud jika sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika masih melakukan perilaku kemusyrikan, ya, itu ya tentu tidak bisa atau sudah berbeda, ya. Tapi itu juga ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sempat viral, ya, bagaimana ada ketika terjadi bencana Semeru, kemudian ada seseorang menendang sesajen, ya. Untuk perbuatan sesajennya memang kita tentang, ya, karena perilaku sesajen itu merupakan bentuk daripada kemusyrikan, ya, bentuk daripada kemusyrikan. Ya, untuk apa sesajen? Karena kalau untuk Allah Subhanahu wa taala langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku memohon kepadaku, ya, atau bertanya tentang aku kepadamu, maka jawab fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku menjawab dakwanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Gak perlu pakai wasilah, ya, wasilah sesajen itu. Apalagi kalau itu untuk apa? Ya, kalau jadi terhadap perilaku sesajennya, ya memang kita menentang, karena itu merupakan bentuk daripada kemusyrikan. Akan tapi menendangnya, menendang sesajennya itu juga perlu untuk diperingatkan. Karena apa? Karena di dalam ayat Al-Quran diserukan ketika kita dalam berdakwah itu adalah dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhanmu, ya, bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran atau memberi nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah, ya, dengan cara yang baik. Ada cerita
karena yang terlibat di dalam proses penanggulangan bencana Semeru itu kan ada juga lembaga-lembaga zakat dan sebagainya, ya. Ternyata memang itu merupakan tradisi setempat, ya. Akan tapi ada salah satu lembaga zakat itu kemudian, ya, jadi selain dia menyalurkan zakat juga menyampaikan bahwasanya tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, ternyata yang melakukan itu juga tidak mengetahui, karena mereka hanya mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya, ya. Padahal mereka tidak mengetahui dasarnya. Tapi setelah disampaikan oleh lembaga zakat itu, mereka kemudian mau berhenti untuk meninggalkan perilaku sajian tersebut. Ternyata itu juga lebih efektif, ya. Jadi dakwahnya itu dengan memberikan bantuan, ya, kemudian menyampaikan, ya, itu lebih efektif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bihablillah itu adalah dengan agama, ya, dengan agama Allah, dengan samaan tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menjaga persatuan umat, ya, menjaga persatuan umat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan umat sesama kita itu bagaikan kalbunyani, bagaikan bangunan yashuddu ba'duhum ba'da, yang harusnya saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajarkan yang bodoh atau yang tidak tahu, yang mungkin memiliki kemampuan untuk pengobatan dan sebagainya, mengobati yang sakit, ya. Yang memiliki kemampuan untuk berkiprah di bidang politik, ya, disokong, didukung agar kemudian nanti ketika terpilih itu kemudian menyuarakan kepentingan umat Islam. Kadang ketika terjadi kontestasi pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya, itu seharusnya umat Islam itu bersatu, tapi susah untuk mewujudkan, ya. Semuanya memiliki hasrat, ya, hasrat politik, ya. Hingga kemudian yang terpilih orang yang kemudian tidak menyuarakan kepentingan umat Islam. Nah, itu berarti. Jadi bagaimana kalau kemudian bersatu, kemudian bisa memilih, ya, orang yang memang nantinya bisa menyuarakan umat Islam. Ternyata misalnya di parlemen, ya, di DPR banyak kemudian didukung orang-orang yang bisa menyuarakan umat Islam, sehingga nanti keputusan politik yang diambil, ya, misalnya undang-undang, peraturan-peraturan yang itu kemudian tidak merugikan, ya, tidak merugikan umat Islam. Hadis Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum al firqah atau furqah. Alaikum, kalau kata ala itu menunjukkan sesuatu, ada beban, ya, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Misalnya di dalam surat
masalah puasa, kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu sekalian, ya. Alaikum bil jamaah, ya, harus wajib bagi kamu sekalian bil jamaah, untuk berjamaah, menjaga persatuan umat, ya. Wa iyyakum wal firqah, dan hendaknya kamu sekalian itu menjauhi perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan itu menggoda satu orang, ya, bersama satu orang. Wa huwa minal itsnain ab'ad, dan dia kalau dua orang itu lebih jauh, ya. Maksudnya kalau berjamaah maka godaan ataupun ancaman-ancaman itu akan menjauh. Kalau umat Islam bersatu, orang akan mikir-mikir untuk kemudian melakukan kezaliman terhadap umat Islam. Di dalam hadis yang lain, umat Islam itu diibaratkan oleh Nabi bagaikan satu tubuh, ya, bagaikan satu tubuh. Masalul mu'minina, ya, fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, maka masalil jasadil wahid, perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam saling menyayangi, saling mengasihi, itu bagaikan satu tubuh, ya. Idza staka adwun, yang mana jika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, ta'da sairul jasadi bisahri wal humma, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan, ya. Kalau itu dianggap bisahri wal humma. Jadi misalnya biasanya kan kalau gigi kita sakit, itu bukan gigi saja, ya, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya mungkin menjadi pusing kepala, menjadi tidak bisa tidur, itu ya, bisahri wal humma. Sahar itu artinya begadang, ya, tidak bisa tidur. Wal huma dan demam, ya, dan demam. Nah, itu perumpamaannya. Apakah kita ini sudah menjadi seperti satu tubuh yang apabila salah satu keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita mengalami musibah, itu kita ikut juga merasakan, atau kita fine saja, atau maksudnya ya cuek, tidak merasakan, atau menganggap itu bukan urusan saya itu, ya. Nabi mengibaratkan dengan anggota tubuh. Jadi ketika ada musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita, maka kita juga ikut, hendaknya kita ikut bersimpati, kita juga ikut membantu kesulitan yang dialami oleh saudara kita tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innallaha yardolakum salasan." Allah meridhoi, suka, ya, apabila kamu melakukan 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan, atau wa yaskhatu, dan marah atau membenci jika kamu melakukan 3 hal. Apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? 3 hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yardolakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. 1, yaitu Allah suka, Allah ridha apabila engkau menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dengan siapapun, ya. Jadi menyekutukan ini bukan hanya
dengan menjadikan benda-benda mati memiliki kekuatan selain Allah, atau menyembah manusia atau makhluk lain, ya, menyembah hewan, ya, menyembah pohon. Jadi kata syai'a itu apapun atau siapapun itu. Allah suka jika engkau menyembah hanya padanya dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Wa anta atasimu bihablillah, dan Allah suka jika engkau berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, kita bersatu. Ya, tadi dikatakan yang namanya hablullah itu adalah bil jamaah, bihablillahi jami'an. Wa anta nasahu min wulatillah amrakum, dan engkau saling memberi nasihat. Wulatillahi amrakum, wulat waliul amri, ya, berarti orang yang mengurus urusan kamu sekalian, pemimpin, memberi nasihat kepada pemimpin, ya, pemimpin kamu sekalian. Itu Allah mencintai. Dalam hadis Nabi dikatakan qulil haqq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Tapi tetap dalam kita menasehati pemimpin itu harus tetap dalam koridor ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap dalam koridor yang baik, yang santun, ya, yang sopan. Mengkritik, tapi ini sekarang ini kritik dianggap mungkin pencemaran nama baik, susah juga. Ya, tapi di dalam tadi dikatakan, ya, hendaknya kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kemudian wa yaskhatu lakum, dan membenci kamu melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Qila wa qala, qila dikatakan, wa qala dan mengatakan. Loh, apa maksudnya? Qila itu jadi kalau bahasa kita, kok saya mendengar si anu mengatakan suatu berita yang belum jelas kebenarannya. Ya, jadi menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, itu qila wa qala, hingga kemudian bisa menjurus pada fitnah, atau bahasa sekarang ini hoax. Ya, kita menyebar informasi palsu. Nah, itu qila wa qala. Kok menurut si kata si anu ini, kata si, padahal belum tentu kebenarannya. Maka kita dilarang untuk menyampaikan hal ini. Sekarang ini sangat tepat ini hadis ini, ya, karena kita sering berinteraksi dengan media sosial. Kita sering berinteraksi dengan media sosial. Maka diingatkan Allah tidak suka qila wa qala, hingga ada ungkapan saring sebelum sharing. Ya, disaring dulu beritanya, benar enggak, kira-kira kalaupun benar ini ada manfaatnya enggak, ya. Jadi mau mengeser itu juga harus dipikirkan. Kalau enggak ada manfaatnya, ngapain? Ya, walaupun mungkin itu suatu yang benar. Karena kalau yang bermanfaat itu yang kemudian dinilai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang bermanfaat, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Hingga di sini dikatakan qila wa qala. Wa ida'atal mal, hal yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta. Ida'atal mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta berarti masuk dalam perilaku mubazir, ya, atau israf. Israf dengan mubazir ini ternyata walaupun kalau diartikan sama-sama berlebih-lebihan seperti itu,
Tapi ternyata ada perbedaannya. Para ulama membedakan, kan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang israf, yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat yang lain, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu temannya setan. Ya, wa kana syaitanu li rabbih kafur. Dan setan di sisi Allah itu kafir. Ya, berarti sama-sama enggak enak. Israf enggak dicintai Allah, mubazir temannya setan. Ya sama-sama enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Kalau israf itu ya perumpamaannya begini. Bapak sebenarnya makan satu piring sudah cukup, tapi Bapak mengambil porsi 3 piring. Ya, hingga kemudian karena kapasitasnya cuma satu piring, yang 2 piringnya terbuang. Nah itu israf. Kita kalau sering kalau acara dikasih air minum itu banyak sekali air minum yang sisa-sisa, diminum sedikit kemudian terbuang. Ya. Lebih baik dihabiskan, sebab kan eman-eman terbuang itu. Ya. Padahal mungkin banyak yang membutuhkan. Itu yang namanya perilaku israf. Kan kalau kondangan itu ngelihat banyak sekali sajian, pengen di ini semuanya diambil semuanya. Yang ternyata yang dimakan cuma sedikit. Akhirnya berakhir di tempat sampah. Nah itu israf. Kalau mubazir itu adalah kita mengkonsumsi atau melakukan hal yang sebenarnya kita tidak butuh. Ya. Yang tidak kita butuh, cuman karena gaya hidup dan sebagainya kita melakukan. Ya, pernah viral misalnya ada kalau anak muda kaya itu apa namanya? Sultan. Ya. Ya, ada temannya bilang, kamu memang udah banyak miliki mobil mewah, tapi kamu belum punya tuh koleksi mobil itu, mobil merek itu. Harganya berapa? Harganya 6 miliar. Langsung ditelepon dealernya, ya, besoknya langsung datang mobil tersebut. Padahal dia sudah punya mobil banyak, ya. Akhirnya mobil yang dibeli itu gak dipakai, justru dititipkan ke temannya. Itu perilaku mubazir. Ya. Padahal dengan uang yang itu sebenarnya bisa disalurkan untuk hal-hal yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga yang dibenci adalah kasratus su'al, banyak bertanya tapi sebenarnya hal-hal yang tidak penting, atau hal yang kalau misalnya semakin ditanya itu semakin memberatkan kita. Ya, pernah ada seorang sahabat pernah ketika Nabi mengatakan masalah haji itu, bahwasanya diwajibkan haji bagi umat Islam, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, Rasulullah tidak menjawab. Tapi ditanya lagi sama sahabat tersebut, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Itu kalau kemudian Nabi kalau saya jawab setiap tahun itu akan memberatkan kamu. Sesungguhnya celaka atau kehancuran umat terdahulu itu karena kasratus su'al, banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana caranya ya kita mewujudkan persatuan umat? Sebagaimana tadi disampaikan, itu merupakan perintah agama, sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mewujudkannya? Ya. Yang pertama adalah hendaknya kita punya kesamaan pandangan. Bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Nah, itu harus di dalam mindset, dalam pandangan kita itu harus ada. Itu yang pertama. Terserah mau dia sholatnya pakai kunut atau tidak, ya, atau
dalam fikih, dalam masalah ibadahnya berbeda, akan tapi misalnya tahiyatnya ada yang pas at-tahiyatu langsung nunjuk, atau ada yang di tengah ketika syahadat, atau ada yang menggerak-gerakkan itu. Akan tapi ketika dia mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, ya, mengerjakan rukun Islam, itu adalah saudara kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Harus kemudian kita rangkul, harus kita bantu jika membutuhkan. Ya. Itu yang harus muncul di dalam mindset, dalam pikiran kita. Semua orang Islam itu adalah bersaudara. Jangan dia orang bukan orang NU, enggak bantu. Dia bukan orang Muhammadiyah, enggak mau bantu. Atau dia bukan orang Persis, misalnya kan ada ormas-ormas kita itu ya. Oh, dia FPI atau HTI atau apa? Ya, enggak mau bantu. Hendaknya muncul bahwasanya kita itu adalah bersaudara, maka harus saling membantu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Ya. Jadi hendaknya muncul di dalam pikiran kita adalah bahwasanya orang Islam itu adalah bersaudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkannya adalah dengan saling tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam kebajikan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam kebaikan, kebajikan, dalam ketakwaan itu maknanya sangat-sangat luas. Ya, ketakwaan. Karena orang yang bertakwa itu kalau di dalam Al-Baqarah dikatakan apa? Alif zalikal allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, misalnya seperti itu. Atau dalam ayat yang lain, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, ayat yang terkait dengan apa itu? Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu kriteria daripada orang yang bertakwa, mampu menahan emosinya, mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan pada dirinya, ya, senang berinfak, membayar zakat, senang bersedekah, senang membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu jadi albir, kata kebajikan dan takwa itu maknanya sangat-sangat luas. Nah, kita dalam rangka mewujudkan persatuan maka hendaknya saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu juga dalam rangka untuk mewujudkan persatuan umat. Ada kepedulian kita terhadap orang lain. Sebab sekarang ini yang namanya individualisme
ya, atau acuh tak acuh terhadap orang lain itu juga meningkat, ya, juga meningkat. Padahal di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan tidak beriman, kan banyak ya, tidak beriman kalau, ya, misalnya kalau kita bisa tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Berarti kita harus memberikan perhatian terhadap orang lain, ya. Selalu dirangkai iman dan amal soleh. Kalau iman itu kaitannya dengan kita pribadi, sedangkan amal soleh ini, ya, apa yang kita berikan kepada orang lain, ya, yang kita berikan kepada orang lain. Hingga dengan berinfak, bersedekah, membayar zakat itu juga adalah dalam rangka untuk mewujudkan persatuan, ya, dalam mewujudkan persatuan umat. Zakat itu kalau kita lihat kan asnafnya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk fakir, walil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. 8 asnaf, ya, dan seterusnya itu kan ditujukan person, ya, perorangan. Itu maksudnya apa? Agar orang tersebut kualitas hidupnya meningkat. Agar kualitas hidupnya meningkat. Ya. Jadi itu fokus utama di dalam agama Islam. Hingga ada ungkapan al-insan qoblal bunyan, manusianya dulu yang diberdayakan sebelum bangunan. Jangan kita kemudian berlomba-lomba membangun masjid, ya, membangun sekolahan, membangun TPQ, akan tapi orangnya enggak diberdayakan. Maksudnya SDM-nya tidak ada, ya, SDM-nya tidak ada karena tidak mendapatkan pendidikan apa yang baik. Akhirnya masjidnya kosong, mencari imam susah, mencari penceramah susah. Ya. Jadi tujuan zakat kenapa ditujukan ke perorangan itu adalah agar meningkatkan kualitas, ya, kualitas orang tersebut, kualitas umat, hingga kita tidak kekurangan SDM. Jangan sampai kalau kemudian masjidnya sudah berdiri megah seperti ini, tapi kekurangan SDM-nya akhirnya malah dikuasai orang lain, atau malah tidak berfungsi. Karenanya ketika masjid memiliki kotak infak yang banyak, sebab saya pernah mendengar itu pengumuman dari masjid mana, kas masjid 80 juta, ya, padahal masjidnya sudah sangat mewah, kok enggak disalurkan, ya, kenapa harus ditahan lama-lama? Kalau dilihat kebutuhan masjid itu sudah terpenuhi secara fisik, kenapa tidak digunakan untuk memberi beasiswa misalnya anak-anak yang tidak mampu, ya, dikirim ke misalnya sekolah pendidikan ulama, hingga nanti karena dia dapat beasiswa dari masjid, nanti pulang dia mengabdi ke masjid itu, hingga SDM masjid itu tidak kekurangan. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hendaknya saling menasehati. Karena di dalam ayat Al-Qur'an tentang wa'tasimu itu berpegang teguh pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu pada ayat yang berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Adapun yang keempat, hal yang keempat adalah mengedepankan toleransi,
ya, toleransi atau istilahnya tasamuh di dalam hal-hal yang berbeda dari segi fikih, ya, itu harus kita kedepankan. Jadi jangan kemudian toleransi itu atau perbedaan masalah fikih, masalah kunut tidak kunut, masalah gerakan sholat dan sebagainya, itu yang lebih menghabiskan energi kita daripada permasalahan-permasalahan umat yang begitu banyak itu. Ya. Ada ungkapan toleransi Imam Syafi'i itu, ya. Imam Syafi'i mengatakan, pendapat saya benar, akan tapi ada kemungkinan salah, dan pendapat selain saya itu salah, akan tetapi ada kemungkinan benarnya dalam masalah fikih itu. Maksudnya ketika kita melihat ada perbedaan-perbedaan itu, maka harus kita kedepankan adalah toleransi. Jangan sampai perbedaan itu kemudian menyebabkan kita menjadi bercerai-berai, menjadi bermusuhan. Ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tafshabu rihukum. Nah, ini di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, janganlah kamu saling bertikai karena akan menyebabkan kamu gagal. Wa tazhabu rihukum, dan itu akan tidak menggentarkan musuh-musuh kamu sekalian. Ya, umat Islam gampang sekali bercerai-berai, gampang bertikai. Jadi mereka nggak akan takut kemudian jika menekan atau menindas umat Islam. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga, mengedepankan toleransi, ya, dalam sesama umat Islam. Kalau kita bisa menerima perbedaan antara kita dengan umat yang Nasrani atau umat lain, seharusnya kita juga bisa siap untuk menerima perbedaan dengan sesama kita dalam masalah-masalah yang sifatnya furu', masalah fikih. Ya, kalau masalah akidah ya memang harus diluruskan. Ya, tapi kalau dalam masalah fikih kita kedepankan toleransi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu persatuan umat Islam. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ada hal-hal baik yang bisa kita petik dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.